hari ini untuk kemudian nanti kami upload di YouTube, YouTube non publik, supaya teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa menyimak kembali materi-materi yang sudah kita berikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Oke, baik. Bagaimana beromset jutaan rupiah atau ratusan juta rupiah dari online marketing? Ya, mungkin sebelum saya mulai, ya, sebelum saya mulai bagi yang belum kenal, salam kenal. Ini saya eh, dengan latar belakang saya yang seorang pebisnis online sejak tahun 95 ya, 95, 96 ya. Semarak-semaraknya tahun 2010-an lebih kurang ya, 2010-an. Hampir semua bisnis kami online kan. Waktu itu lagi rame-ramenya website ya, Facebook, website. Kita mainkan bisnis kami hampir semuanya lewat online. Sebelumnya kami sering buat event-event offline, tapi karena keterbatasan sarana prasarana offline, ya, sarana prasarana offline, akhirnya kami berpindah ke online, ya, berpindah ke online. Kebetulan tim kami, ya, backgroundnya adalah IT ya, online. Maka setiap ada perkembangan online apapun kami mengikuti, kami terus mempelajari, kami terus berusaha untuk mengikuti zaman, ya, mengikuti zaman. Sehingga alhamdulillah kami selalu ya, selalu dapat order yang alhamdulillah ya, cukup besar dari berbagai media online yang kami tekuni ya. Kami sekarang jalan selain Facebook, kami juga website, YouTube, ya, WA, IG, ya, bahkan lewat TikTok kami juga main. Ya. Nah, kali ini kita fokus ke dua media, yaitu Facebook dan WA. Ini beberapa channel, ya, bentar ya. Beberapa channel media online yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk mempromosikan produk ya. Ada marketplace, kami juga main, ada IG, ada Facebook, WA, website, YouTube, TikTok, Telegram, dan lain-lain. Ya. Silakan dimainkan sesuai dengan selera Bapak Ibu masing-masing ya, sesuai dengan selera Bapak Ibu masing-masing. Ya, Pak Tony selamat bergabung. Iya. Nah, ini beberapa teman ada yang baru bergabung ya. Oke. Ya. Pak Agus selamat bergabung. Assalamualaikum. Salam. Biar saling kenal, bolehlah ditulis di kolom chat begitu, nama, kemudian bisnisnya, terus asalnya atau tinggalnya di mana begitu. Pak Iwan, selamat bergabung. Siapa lagi yang belum saya sapa ya? Oke, ya, baik ya. Jadi diprediksi oleh para ahli, pandemi memaksa kita untuk mau nggak mau bergeser ke online, ya mau nggak mau. Kalau dulu kita masih anyanyi kata orang Jawa, anyanyi itu antara iya dan tidak. Nah hari ini pandemi memaksa kita untuk mau nggak mau harus online, ya mau nggak mau harus online. Ketika nanti ada gangguan, baik suara saya ataupun tayangan slide-nya, mohon dikonfirmasi lewat chat ya, atau kalau chat saya nggak respon, bisa langsung komen ya, bisa langsung komen dengan suara ya.
Baik. Sekali lagi selamat datang bagi yang baru bergabung ya. Nah, oke, Mbak Rahma, online shop Solo. Mbak Rahma ya, online shop Solo. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang nggak ada uzur untuk on-kan video, sebaiknya di-on-kan karena nanti ketika diskusi yang sering saya panggil yang videonya on ya. Yang videonya off saya mau manggil itu sungkan ya. Sungkan kalau saya mau manggil yang videonya off. Takutnya ganggu, iya. Tapi kalau videonya on, nanti saya asumsikan lagi bisa saya ajak ngobrol ya. Nah, begitu ya. Oke. Iya, baik. Ya. Nah, minimal minimal ketika teman-teman tidak aktif di video on ya, aktif di chat on. Iya, chatnya on ya. Karena materi ini akan menjadi semakin menarik ketika teman-teman lebih aktif gitu ya. Lebih aktif. Yang menjadikan kita berubah bukan ilmu kita tapi action kita ya. Maka nanti jangan berharap omset Anda besar ketika habis acara ini Anda actionnya kecil ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Baik. Nah, kenapa kita main Facebook? Oke, Pak Anton Subeki, Klaten. Iya, Klaten sama Solo dekat ya Pak ya. Anugerah Prima Motor. Oke, teman-teman nanti boleh saling promosi ya di grup ya. Bisnisnya masing-masing, siapa tahu bisa sinergi ya. Oke, yang belum nulis silakan nulis di kolom chat namanya, bisnisnya apa, domisili di mana ya. Nah, sahabat sekalian, dari data yang kami kumpulkan, pengguna Facebook di dunia 2,4 M. Oke, Pak Riko Bekasi ya. Bisnis aviation ya. Oke. Ya. Souvenir Jogja, Pak Bibit. Wah, nanti kalau ke Jogja bisa mampir ini saya. Oh, jangan di daerah, di everyone aja Pak Ilham. Pak Ilham Utama. Yus Sneaker, Semarang. Oh, siap. Ya. Oke, baik sahabat sekalian. Jadi menurut Facebook, menurut survei, penduduk di dunia yang memakai Facebook 2,4 M dan di Indonesia hampir 120 juta. Ya, andai 1% saja mereka menjadi konsumen Anda begitu, ya, maka omset Anda bisa mencapai 1 miliar rupiah. Ini bicara omset ya, dengan asumsi harga paling murah produk 5.000. 5.000 itu apa ya? Snack kali ya, 5.000. Ya, snack kecil gitu ya. Ya, saya punya BBM, penghemat BBM itu harga jualnya 30.000. Ya. Kali 1 juta wah, sudah 30 miliar. Ini kita anggap yang paling murah. Yang paling murah 5.000 ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa meraih 1% dari mereka? Dari 120 juta, 1%-nya 1,2 juta. Kita asumsikan 1 juta saja. Sudah 5 M Bapak sekalian. Anggap saja keuntungannya 20%. Ya, 20%. Berarti 5 M dari 20%, 1 M Bapak sekalian. Ya, 1 M. Nah, jadi ini sesuatu yang bukannya tidak mungkin begitu. Sesuatu yang insya Allah sangat mungkin gitu. Insya Allah sangat sangat mungkin. Nah, tinggal seberapa istiqomah kita, ya, seberapa istiqomah kita dalam kemudian apa istilahnya memainkan media ini, ya. Nah, kita nanti akan banyak bicara di situ.
Akan banyak bicara di situ. Oke, selamat datang Mbak Vira, online shop Solo. Pak Agus Solihin, catering dan distributor madu dan kopi. Oh, jangan-jangan saya pernah beli ini Pak Agus ya. Kopi ya, punya Pak Agus. Selamat datang Pak Dinul Islami, Kafah, Tangerang. Belum punya bisnis, masih bingung. Wah, ini nih. Zaman gini masih belum punya bisnis ya. Hubungi Pak Riko nanti Mbak Dinul ya. Oke ya, jadi luar biasa sahabat sekalian ya. Jadi potensinya keren banget gitu. Dan diprediksi akan terus berkembang ke depan. Walaupun kata orang Facebook sekarang ditinggalkan, tapi faktanya Facebook usianya sangat lama, ya, sangat lama. Kenapa? Karena memang fitur-fiturnya cukup lengkap, ya. Nah, maaf, kok langsung masuk sini. Jadi ada syarat penting untuk online marketing atau Facebook marketing. Yang pertama produk. Produk ini nggak harus kita punya, bahkan saran saya jangan buat produk. Nah ini PR penting ini, nasihat penting ini. Bagi orang yang sudah pernah gagal memasarkan produknya sendiri ya. Jangan buat produk kecuali modalnya kecil. Kok bisa begitu Pak? Kenapa? Ya, karena saran saya Anda menjualkan produk yang sudah ada aja. Produknya orang lain yang sudah ada. Produk yang sudah terbukti laris, itu yang Anda pasarkan. Anda bisa pakai rebranding atau bisa pakai merek yang distributor punya. Ya. Atau pakai merek yang distributor punya, kemudian Anda bisa maklun, ya, bisa maklun, membuat merek sendiri dengan kualitas yang sama atau lebih baik daripada kompetitor. Yang pertama market, produk, maaf. Yang pertama produk. Jadi pastikan produknya market need, jangan asal produk. Nah ini survei random kami, ya berdasarkan beberapa literasi, berdasarkan beberapa data tentang produk-produk yang laku di media sosial umumnya dan Facebook khususnya. Nah, sekarang silakan komen ya, silakan komen. Apakah produk Anda ada di sini? Iya. Atau produk Anda nggak ada di sini? 1 sampai 10 silakan coba di komen dulu. Produk Anda nomor berapa? Termasuk nomor berapa? Silakan di komen. Produk Anda nomor berapa? Oh, nomor 2. Siap, Pak Khairul Umam. Sabar, Pak Anton. Masih 10 ini. Pak Khairul Umam apa produknya? Tinta printer. Tinta printer nanti masuk mana ya? Sebentar ya. Memang ini tidak mewakili semua, tapi ini hasil. Coba lihat sekarang yang 11 sampai 21. Ada nggak? Masuk ke mana tinta printer? Alat kebutuhan kantor, Pak Khairul. Tinta printer alat kebutuhan kantor. Wih, bagus masuk nomor 7. Pak Anton Subehi, masuk nomor berapa ya Pak Anton? Wih, itu Pak. Masuk mana ya? Oh iya, kendaraan Anda ada di sini ya. Wah, maaf Pak Anton ya. Bengkel mobil. Iya. Oke. Nanti harus diramaikan ini Facebooknya Pak Anton, bengkel mobil ya. Biar muncul di hasil survei ya. Yang laris itu jual beli mobil Pak ya. Mana di sini enggak ada ya? Oke. Nah, bisa dimasukkan ya. Ya maaf Pak Anton ya. Jadi ini hasil lacakan tim kami dan ngambil dari beberapa referensi ya. Mungkin yang sering muncul bengkel mobilnya jarang ya Pak Anton ya di Facebook ya. Artinya sesama pemain bengkel mobil jarang nangkring barangkali di Facebook ya. Ini yang di searching dengan kata kunci bisnis ya, bisnis. Oke ya. Seperti itu. Dan ini surveinya kita mix antara sebelum pandemi dengan saat pandemi ya. Oke ya, makanya outbound ini turun drastis ya di angka 21 karena orang nggak ada yang jalan-jalan.
tapi sempat meramaikan itu outbound pariwisata itu di media sosial ya. Nah, oke. Bimbel masuk di mana Bu Gaida? Kalau bimbel itu Bu Gaida. Pendidikan ya. Pendidikan. Masuk ada pendidikan di sini. Iya, mana pendidikan? Ya. Ya mungkin urutannya barangkali yang ke-22 dan seterusnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Bukan berarti bisnis jenengan nggak prospek ya. Oke. Gitu ya. Masuk di pendidikan. Ya, pendidikan. Oke ya. Baik. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian yang belum punya bisnis ini bisa dijadikan referensi. Bagi yang punya bisnis jenengan tetap diteruskan, ini untuk tambahan aja. Tambahan kalau mau mainkan produk-produk di media sosial, nah ini beberapa referensi bisa dipakai. Rekaman ini akan kami kirim di grup dalam bentuk YouTube non publik, jadi nggak usah khawatir, nanti bisa direview kembali, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah yang kedua segmen. Jadi setelah punya produk, jangan cari segmen yang tepat. Banyak pebisnis Facebook yang gagal bukan karena dia produknya jelek, bukan, tapi karena segmennya nggak tepat. Ya kan? Contoh geografi. Geografi itu ada kota, ada desa, ada Indonesia, dalam negeri, luar negeri, ada kota besar, kota sedang, kota kecil gitu. Nah, Bapak Ibu harus tahu produknya Bapak Ibu ini bisa diserap penduduk yang mana gitu. Kalau Anda membedeknya luar negeri ya berarti bahasanya harus disesuaikan juga sekali tempo dengan bahasa-bahasa orang luar negeri begitu. Kalau targetnya, Pak, apa di desa ada ya orang Facebookan? Ya kalau sekarang saya lihat gara-gara pandemi orang desa pun melek media sosial ya, melek media sosial. Oke, kembali ke laptop. Ya kalau demografi itu ekonomi, status sosial, ya kan, pekerjaan, gender masuk demografi, ya demografi. Maka saya punya klien itu jualannya tas, ya tas sling bag, ya tas wanita. Maka di Facebooknya itu pertemanannya dengan wanita semua gitu, ya kan? Di WA grupnya ya wanita semua. Jadi dia menyesuaikan dengan demografinya, ya wanita. Laki-laki nggak dia terima. Teman-teman pebisnis jilbab misalnya, nah kalau di sini saya bahas misalnya gitu ya, bengkel mobil misalnya Pak Anton, maka pastikan demografinya, ya teman-teman yang Anda ajak teman di Facebook adalah orang-orang yang memang pemilik-pemilik mobil. Nyarinya di mana? Ya di klub mobil gitu, ya kan? Di klub mobil. Jadi cari di Facebook itu orang-orang yang memang aktif di mobil, baru Anda ajak berteman gitu. Jangan bengkel mobil jangan bertemannya dengan hijaber gitu. Atau maksud saya bertemannya dengan hijaber ya yang ibu-ibu gitu ya nggak nyambung kan, nggak nyambung. Jaka sembung bahwa gergaji nggak nyambung ji, ya kan seperti itu ya. Gitu ya. Nah, boleh dikonsultasikan sekarang, boleh dikonsultasikan. Produk Anda apa, terus demografinya seperti apa, boleh dikonsultasikan. Ya. Ini kita bicara cara mencari teman nanti. Karena kalau teman kita salah, produk kita nggak laku. Contoh saya konsultan bisnis, ya teman saya orang-orang bisnis. Yang bukan pebisnis, tak left-kan dari grup saya ya, tak unfriend ya, unfriend ya, seperti itu. Ya. Kalau aviation ini detailnya pripun Pak Riko? Aviation ini. Bentar, mic-nya masih Oke, terima kasih Coach. ya. Jadi kami bisnisnya itu di ground handling dan cargo handling di hampir semua bandara ada di Indonesia, khususnya internasional. Siap. Kemudian kami juga akan mengelola Labuan Bajo, Oke. Komodo. Ya, jadi itulah bisnis di korporasi sih sebenarnya, bukan B2B di ya Pak ya, lebih B2B Pak ya. B2B, tapi ya belajar kan perlu ya. Siapa Oh ya tahu nanti kita siap, luar bisnis biasa. B2C. Apalagi dengan Coach Askar ini kan luar biasa nih, sangat Oh, pamor. Saya mau
Saya mau accept aja udah nggak bisa, penuh pertemanan lebih dari Ya. 5.000, luar biasa. Ada 3 Facebook saya, Coach Riko. Nanti cari yang satu ini masih 3.000. Saya sengaja buat 3 Facebook. Nanti ketika setiap hari ada 3 Facebook. Siap. Nah, yang aktif tiga-tiganya ya. Nanti saya ceritakan Siap. kenapa saya punya 3 Facebook ya. Oke, terima kasih. Gitu ya. Lanjut. Siap. Nah, sekali lagi Pak Bibit, souvenir. Nah, kalau souvenir kira-kira segmennya siapa Pak Bibit? Nah, segmennya siapa Pak Bibit? Wisatawan, betul Pak ya? Untuk souvenir produknya lebih ke ini Pak, plakat, kemudian miniatur dan piala, medali. Ya. Nah, kira-kira segmennya siapa Pak Bibit? Segmennya siapa? Ke ini instansi pemerintah, kemudian juga bisa IO, perusahaan-perusahaan tambang, BUMN. Bagus. Ya, berarti Pak Bibit nanti di Facebook cari orang-orang yang kira-kira seperti itu. Kalau Pak Riko cari orang-orang yang kira-kira kaitannya dengan bisnisnya, ya kan? Kalau Bu Gaida tadi, apa ini Bu Gaida tadi ini bisnisnya ya? Kalau Pak Agus ini kopi, ya kan? Kopi, catering, madu kopi ya, yang harus disesuaikan segmennya siapa. Pertemanannya cari orang-orang yang kira-kira butuh catering, butuh madu dan kopi gitu. Siap, Coach, siap. Nah, gitu. Bu Gaida, bimbel TK, SD, SMP, SMA. Online atau offline, Bu Gaida? Mute di videonya, soundnya masih mute. Silakan di unmute soundnya. Ini online, mau mencoba online, Coach. Kayaknya siap. Belajar dulu makanya, Coach. Ya, oke. Promosinya bisa lewat online, kelasnya bisa offline. Kalau lewat online berarti belajar membuat tutorial sebagaimana ya. Sudah dicoba, Coach. Yes, oke. Jadi ngajarkan lewat video. Saya kemarin outbound 2 hari dengan UNER Surabaya, gamenya lewat video. Jadi senamnya saya videokan, tutorial mainnya saya videokan. Jadi luar biasa. Oke, kalau kami konsultan, Bu Santi ya, bagaimana cara mendapatkan klien di internet karena susah sekali mendapatkan dari para decision maker ya. Mbak Santi ini kalau nggak salah dari ini ya, timnya Pak Imam Supriyono kalau nggak salah ya, SNF Consulting. Ya caranya cari yang mau dibidik Bu Santi. Misalnya yang mau dibidik sekolahan ya sudah berteman dengan kepala-kepala sekolah, berteman dengan orang-orang yang kira-kira punya pengaruh di sekolah, yayasan-yayasan pendidikan. Kalau kliennya mau membidik perusahaan, cari di Facebook itu, ya cari di Facebook itu teman-teman yang kira-kira itu orang korporat, ya manajer HRD atau mungkin direktur ya sebuah perusahaan gitu. Jadi teman itu aslinya nggak harus banyak, tapi yang penting segmented gitu teman-teman ya. Oke, seperti itu penjelasannya. Psikografi sama behavior ini ya sebenarnya masalah lebih tepatnya adalah kondisi hobi mereka apa, ya, kebiasaan mereka apa. Contohnya kalau Anda bisnisnya adalah contohnya Pak Anton. Pak Anton ini harus sering-sering kontak berteman dengan orang-orang ya, contohnya klub Pajero gitu kan, klub R3 gitu kan, klub apalagi misalnya Mercy ya kan, ya pokoknya klub-klub mobil itu karena hobi mereka ada di situ ya. Oke Pak Tony, ekspedisi ya, ekspedisi ini jangka panjang Pak ya, bisnis jangka panjang insya Allah. Selama masih ada transaksi, ekspedisi akan eksis insya Allah. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini yang penting Bapak sekalian. Bapak Ibu punya produk yang keren, ya produk yang keren. Oke, produk yang keren, ya punya produk yang keren. Segmennya tepat, ya segmennya sudah dibidik tuh. Tapi jangan tidak punya tim yang keren gitu, maka percuma gitu. Percuma. Ya kan? Percuma. Maka mulai sekarang hunting tim, open recruitment. Anak lulusan SMK, D1, D2, D3, S1 itu banyak. Langsung spesifik. Misalnya supervisor online marketing gitu rekrutmennya. Ya, atau manager online marketing gitu. Nanti yang ngelamar orang-orang yang insya Allah expert. Ya. Begitu caranya rekrut ya.
Tinggal jenengan mau online di semua lini atau Facebook dan WA. Kalau Facebook dan WA dikasih syarat expert di Facebook dan WA marketing gitu. Nah, ini penting. Bapak Ibu harus rekrut yang sesuai kapasitasnya gitu. Ya kan? Nah, kalau masih kecil bisnisnya bisa semi part time, ya, bisa semi part time. Semi part time itu gimana, Pak? Ya digaji untuk transport, tapi kemudian ditambahi untuk komisi ya, komisi setiap terjadi transaksi itu semi part timer. Ya. Dan kalau Bapak Ibu nggak takut boncos begitu, kalau istilah teman-teman, ya Bapak Ibu mainnya based on productivity. Jadi kalau sudah produktif, ya kan, sudah produktif, maaf, nggak produktif ya di off kan begitu. Kalau masih produktif dipakai, gitu ya. Nah seperti itu Bapak sekalian. Jadi ingat 3 hal ini. Yang pertama pilih produk. Pak enak mana sih Pak? Satu produk dikerjakan 1 orang atau paralel? 1 orang kerjakan 3, 4, 5 produk. Ya kalau mau maksimal 1 produk 1 orang. Ya. Nah, apalagi produk dikerjakan 2, 3, 4 orang. Nah itu keren tuh. Tapi kalau misalnya Anda pengen hemat, maka ya bisa 1 orang kerjakan 1 sampai 4 produk misalnya, gitu ya, sampai 5 produk. Tentunya namanya fokus sama paralel ya, tentunya akan lebih maksimal yang fokus. Ya. Tapi intinya begitu, pilih tim yang tepat, ya, pilih tim yang tepat, yang menjadikan Anda tidak boncos begitu ya. Pak bisa nggak bagi hasil murni? Bisa. Selama timnya mau, Bapak Ibu bisa main bagi hasil murni. Ya, jadi tidak ada uang gaji pokok, tapi Bapak Ibu bisa mainkan berdasarkan hasil, ya, murni berdasarkan hasil. Ya, seperti itu. Oke, baik. Semoga yang 3 ini bisa dipahami, ya. Bisa dipahami, teman-teman sekalian? 3 ini langkah awalnya dulu nih. Ya, boleh komen di chat. Boleh komen di chat. Bisa dipahamikah materi saya? Ada mau makan ya? Ada makan pisang ya? Yes. Ya, boleh komen di chat ya. Jadi seperti itu. Nah, ya. Sip. Biar saya nggak merocos sendiri ya. Nah, kalau nanti nggak paham, jangan sembarangan. Apanya? Jangan buang sampah sembarangan ya. Oke. Yes. Iya. Bagus ya. Jadi selama ini kalau Bapak Ibu itu nggak berhasil menjual, jangan salahkan dulu produknya. Ya, cek dulu segmennya betul enggak, tepat enggak gitu. Ya kan? Cek dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, cek dulu. Ya. Segmennya betul apa enggak gitu. Terus berikutnya ketika cek dulu timnya sudah maksimal apa enggak gitu. Ya kan? Timnya sudah maksimal apa enggak gitu. Jangan keburu-buru ke dukun gitu Pak Agus ya. Jangan keburu-buru ke dukun ya. Nah, seperti itu. Oke? Nah, gitu teman-teman ya. Oke, baik. Nah, timnya tepat. Segmennya salah gitu. Ya nggak bisa juga. Timnya tepat, segmennya tepat, produknya nggak keren gitu. Makanya hari ini teman-teman saran saya ya bagi yang belum punya produk, cari produk yang keren gitu. Ya kan? Cari tim yang keren, kemudian ajari memasarkan sesuai dengan target market gitu. Kayak tadi tuh loh, nggak usah mulu-mulu. Nggak usah 1 juta wis. Kita ketemu 1000 pembeli aja misalnya. Tapi omset kita satu produk kita nilai 1 juta itu. Sudah 1 miliar teman-teman. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, Indonesia ini luas sekali gitu, luas banget. Ya, apalagi kita bicara Asia Tenggara misalnya, ya, di mana penduduk Indonesia tersebar di negara-negara tersebut. Luar biasa. Ya, saya pernah punya pembeli dari Hong Kong misalnya gitu, ya dari media sosial. Ya. Bagaimana Pak caranya punya pembeli luar negeri ya? Cari grup TKI gitu ya, cari grup TKI itu. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, baik kita lanjutkan ya. Nah, ini sekarang 5 prinsip wajib berjualan di Facebook. Iya. Oke. 5 prinsip wajib berjualan di Facebook. Oke, kita mulai. Yang pertama,
Nah, ini teman-teman. Kolamnya harus besar. Makanya Pak Riko, kenapa saya buat 3 Facebook itu Pak Riko. Ya, ini kalau nanti 3 sudah jalan, saya buat ke-4 gitu. Kenapa? Karena Facebook cuma pertemanannya 5.000. Pak, kan kita bisa buat di ini Pak, di grup. Iya, saya juga buat di grup ya, teman-teman sekalian ya. Hukum Pareto begitu, kata guru-guru marketing 10-20%. Jadi closing rate namanya ya, closing rate. Jadi rata-rata teman-teman kita itu closingnya 10-20%. Ya, 10. Maka kolamnya harus besar. Di Facebook dibatasi 5.000. Ya, kalau gitu saya buat 2-3 Facebook Pak, ya keren kan? 2-3 Facebook. Ya, kemudian asal temannya beda-beda, itu keren tuh. Ya. Nah, nanti teman-teman ya nggak sesuai segmen mulai sekarang dikeluarkan semua aja, ya gitu ya, keluarkan semua aja. Kalau Bu Gaida ini berarti kolamnya isinya harus ibu-ibu sama bapak-bapak yang kira-kira punya anak gitu, ya kan? Seperti itu. Atau kalau mau bidik langsung ke sekolahan bisa tuh ke grup sekolah apa gitu yang isinya anak-anak sekolah di situ. Nah, bisa. Ya, SMP, SMA bisa memutuskan, kalau SD belum bisa. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi temannya adalah ibu-ibu. Ya. Kalau Bu Lia Faroha ini apa ya bisnisnya tadi ya Bu Lia ya? Bu Lia Faroha apa Bu Lia? Ya seperti yang saya janjikan. Halo? Tinta printer. Tinta printer. Apa dia sama suami? Oke, tinta printer. Ya, tinta printer berarti harus berteman dengan pebisnis gitu, karena yang punya printer ya pebisnis ya. Jadi cari pertemanan yang kira-kira di Facebook itu orang-orang bisnis, orang-orang kantoran gitu ya, orang-orang kantoran. Jadi jangan asal berteman. Kenapa Pak Facebook saya kok nggak menghasilkan ya? Karena temannya salah gitu. Ya, alhamdulillah saya dari status-status saya banyak dapat orderan ya. Nah, sharingnya harus rutin. Nah, ini nih, sharingnya harus rutin. Jangan jualan terus di Facebook. Ya, di Facebook itu seminggu sekali lah jualan. Ya, tapi sisanya harus sharing-sharing gitu, bos kalian. Ya, sharing-sharing. Ada prinsip sharing-sharing duluan, ya, selling-selling kemudian. Nah, gitu ya. Jadi sharing, misalnya Pak Riko sharing tentang bagaimana handle ini, handle itu. Sharing tentang bagaimana safety ini, safety itu, sharing tentang bagaimana alat ini, alat itu, gitu. Sehingga branding Pak Riko sebagai orang yang ahli di bidang itu, aviation itu tersebar kemana-mana. Contoh saya, alhamdulillah begitu orang butuh training, itu branding saya sudah kuat banget gitu. Referensinya ke saya gitu. Alhamdulillah. Dari mana branding itu saya bangun? Ya dari status-status saya di Facebook. Kalau Bapak Ibu lihat status saya di Facebook, hampir semuanya tentang training, consulting gitu kan. Outbound, ya sesuatu yang memang menjadi core bisnis saya gitu. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman yang lain, ya sesuaikan gitu, sesuaikan. Apa yang menjadi core bisnisnya ya, jangan dicampur kalau bisa ya, jangan dicampur. Ya, kalau pengen nyampur, buat 2 Facebook. Nah, saran saya begitu ya. Misalnya antara bimbel SD misalnya sama kemudian properti gitu, jangan dicampur Bu Gaida. Buat Facebook baru tentang properti. Ya, karena ini kaitannya dengan branding. Branding kaitannya dengan trust gitu. Kalau orang trust, ya dia nggak akan banyak bertanya. Jadi orang kalau mau nanya saya, paskan itu siapa, saya cek di Facebook saya, bilang gitu. Ya, cek di website saya, YouTube saya, IG saya, gitu. TikTok saya, gitu. Bahwa saya adalah profesional bidang training, konsultan, bisnis, gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, jangan harap saya joget-joget di TikTok, gitu kan. Nggak bakalan gitu, ya kan? Gitu. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Berikutnya yang ketiga, interaksinya harus kencang. Jadi kalau ada yang komen ya dibales gitu, jangan dicuekin gitu kan. Sekali tempo, bukan sekali tempo, saya tiap hari usahakan Anda juga komen di statusnya orang lain gitu. Karena jarang terjadi transaksi kalau nggak ada interaksi. Nah, mohon perhatikan kalimat ini. Jangan berharap transaksi kalau nggak ada interaksi. Kenapa? Karena trust-nya belum muncul, teman-teman. Trust-nya belum muncul. Ya, nanti kalau kita akrab di grup gitu ya, itu suatu saat akan ada sinergi, gitu. Entah seperti apapun bentuknya, ya kan? Karena kita ada interaksi. Gitu. Jadi jangan berharap transaksi kalau nggak ada interaksi.
interaksi, teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, untuk bangun engagement, ya, seperti itu. Nah, baik, kita lanjut ya. Nah, ini kata Ryan Holmes, building a successful brand isn't just about ROI, bukan sekedar balik modal. It also about building an authentic relationship with people. Nah, hubungan yang otentik, hubungan yang intens, hubungan yang dekat gitu. Ya, jadi brand itu bukan sekedar cepat-cepatan balik modal, ya, return of investment, tapi ini kaitannya dengan bagaimana kita punya hubungan yang dekat dengan segmen kita, ya, segmen kita, atau calon segmen kita, atau orang yang kira-kira bisa mereferensikan produk kita ke temannya, gitu. Ya, contoh outbound misalnya, cukup banyak teman-teman tour and travel kemudian dapat referensi memakai jasa kami. Karena authentic relationship, gitu ya, authentic relationship, just bukan semata-mata kita bicara income, ya. Nah, ini yang penting, jual produk yang dibutuhkan. Pak, bagaimana ngeceknya? Cek aja kompetitor Anda. Kalau kompetitor Anda laris, Anda sepi, berarti bukan salah produknya, ya, yang salah Anda, ya, atau yang salah dukunnya, ya. Ya, Pak, bagaimana ngecek produk saya dibutuhkan apa enggak? Cek kompetitor Anda, gitu kan? Kayak Pak Agus, cek kompetitornya, madu laris enggak, gitu. Kopi laris enggak? Kalau laris kok sepi, gitu misalnya. Oh, berarti yang salah bukan produknya, gitu. Yang salah jadi kita sebagai penjualnya, gitu. Siap. Gitu. Jadi ceknya begitu, teman-teman, jangan panik, cek dulu, ya, cek dulu. Saya nanya teman saya di Kediri bisnis madu, oh keren, profitnya itu sebulan bisa 10 juta. 15 juta. Wah, keren, saya bilang. Ibu-ibu, cara jualnya gimana, Bu? Ya, saya tembak segmen yang sesuai, Pak. Ya, betul itu memang. Ya, kalau nawarkan madu ke anak SD ya diketawain. Nawarkan madu ya ke orang tuanya, begitu kan? Kalau ya kalau sekarang lagi rame madu probiotik, ya, yang ditawari siapa? Ya, ya orang-orang yang aktif itu. Karena yang tertular COVID itu orang yang aktif biasanya, karena dia banyak berhubungan dengan orang lain, ya, gitu ya, bidik segmen yang tepat, ya. Dan yang paling mudah pakai pendekatan adalah madu dengan harga anggap kata 100.000 bisa menyelamatkan nyawa Anda dari COVID yang menakutkan, misalnya begitu, madu probiotik. Nah, jadi dicari segmen yang kira-kira sesuai. Ya. Nah, baik, sebentar ya. Nah, sampai sini teman-teman, sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi ini basic teman-teman ya, basic. Produk, segmen, tim itu basic harus Anda kuasai. Ya, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Nah, saya kasih contoh ya. Saya jujur 2-3 Facebook saya, Pak Riko, yang 2 dipegang tim saya, yang 1 saya pegang. Kalau bicara rutin ngupload, ya tim saya. Tim saya rutin ngupload. Ya. Jadi coba sekilas kita lihat Facebook saya ya, sekilas kita lihat. Nah ini Facebook yang saya pegang. Ya. Nanti setelah duhur saya akan tunjukkan Facebook yang tim saya pegang. Mohon dicermati Bapak Ibu, kalau nanti ada Facebook pakai nama saya yang aneh-aneh, itu insya Allah bukan saya ya. Itu insya Allah bukan saya ya. Ini pertemanan saya 5.000. Ini saya sering bentar ya. Nah, ini saya sering untuk kemudian ngecek. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman ya, semua teman. Ini saya sering ngecek teman. Yang kira-kira nggak aktif, saya left kan, saya unfriend. Kenapa? Ya daripada kita punya teman tapi nggak aktif gitu. Ya kan? Nah, kita cari gitu. Biasanya teman yang nggak aktif itu cirinya ya,
cirinya dia profilnya kosong biasanya. Profilnya kosong. Ya kan? Tidak ada gambar di profilnya. Nah, ini kolomnya harus banyak, berarti sekitar 5 ribuan. Ya, 5 ribuan. Nah, contohnya inilah, misalnya kita off-kan ya. Nah, misalnya ya contohnya, hapus pertemanan. Nah, ini kita cari yang nggak aktif kita hapus pertemanan. Ya kan? Nah, bisa dicek, caranya gimana? Bisa ngecek misalnya status terakhir dia. Kita lihat ya, Mas Fadli ini ya. Status terakhir dia kapan gitu. Nah, postingan terakhir dia kapan? Oh, 1 jam. Nah, berarti masih aktif dia. Ya kan? Nah, ini dia ngupload tanggal 9 Januari ya, masih aktif. Yang gini-gini jangan dihapus. Ya kan? Jangan dihapus pertemanannya. Walaupun dia nggak komentar dengan kita. Sekali tempo bisa kita sapa. Ya kan? Gimana kabar gitu. Nah. Assalamualaikum. Gimana kabar Mas? Nah, ini poin yang kedua tadi, interaksi. Nah, gini-gini harus dijata. Harus dijata. Harus dijata, Anda sehari mau berapa kali gitu. Interaksi. Ya. Interaksi yang lain, nah ini contoh ya, kita menghapus dan menambah teman ya. Nah, seperti itu. Nah, interaksi yang lain bisa dengan komen. Ya, bisa dengan komen apa yang menjadi statusnya teman gitu. Misalnya ini Mas Dodi ini ya. Nah, kita cari, kita statusnya apa dia? 9 Januari. Nah, ya kan? Oke. Nah, kita komen di sini. Nah, ini harus menjadi agenda kita. Like, komen. Ya kan? Terima kasih atas supportnya. Nah, gitu. Pak, gimana ini saya sibuk, nggak sempat begini ya, miliki tim. Gitu ya. Miliki tim. Ya kan? Untuk mengerjakan yang gini-gini. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya. Nah, siapa lagi yang mau kita komen misalnya. Nah, ini kita bisa pilih segmen-segmen potensial kita. Ya kan? Seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Nah, itu interaksi ya, poin interaksi. Ya, kalau poin tentang sharing-sharing ya tentang konten kita. Ya, tentang konten kita. Konten kita seperti apa gitu. Nah, ini postingan. Ya kan? Nah, ini sharing-sharing harus rutin, postingan-postingan gini harus rutin. Ya kan? Postingan-postingan begini harus rutin teman-teman sekalian. Nah, harus punya waktu khusus. Nah, ini yang desain tim saya Bapak sekalian. Saya nggak terlalu pinter desain, yang desain tim saya. Ya, yang desain tim saya. Nah, ini harus rutin. Ya. Nah, jadi sharing-sharing seperti ini. Jangan melulu jualan gitu. Nah, ini saya bahas service excellence ketika dengan PDAM misalnya. Nah, gitu. Gitu teman-teman. Ya. Nah, seperti itu. Sharing-sharing ketika kita ngisi di UNER ya. Sharing-sharing. Nah, ini ngisi purna tugas. Nah, begitu teman-teman. Nah, silakan nanti diisi sesuai dengan job disk-nya masing-masing ya, sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, ya kan? Ini komentarnya ada 19. Nah, kita mau balas-balas komentar ya, balas-balas komentar. Nah, kita cari ini. Nah, siapa yang belum kita komentari? Kita komentari. Ya kan? Kita komentari. Nah, gini ini jangan pelit Bapak sekalian, harus interaksi.
Nah, gitu Pak sekalian. Itu yang tadi saya maksud interaksi. Ya. Nah, dirutinkan sehari berapa kali gitu. Ini waktu saya privat public speaking dengan Bapak Ibu dari Kalimantan. Yang like 133, yang komen 35. Nah, ini. Komen yang lama-lama ini, walaupun sudah lama, usahakan dikomentari lagi. Ini menaikkan rating Anda, meng-up, ya, sundulkan istilahnya, meng-up lagi ke atas. Nah, gitu. Seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini interaksi namanya. Jadi Facebook Bapak Ibu sekalian, kalau dibiarkan aja tidak bisa gitu. Nah, ini. Ya. Nah, komentar-komentar gini nih kita balas. Kita balas biar mereka merasa kita hiraukan, jangan dibiarkan. Minimal kita like komentarnya. Like. Ya kan? Minimal begitu teman-teman. Ya. Nah, ini kita balas misalnya gitu. Amin gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, baik sekalian. Itu contoh ya, contoh dari aplikasi teori yang tadi saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan bisa kita diskusikan. Silakan. Ya, bisa dipahami ya? Nah, komen dong kalau bisa dipahami biar saya semangat melanjutkan. Oke, silakan komen dulu. Yang paham katakan paham gitu ya. Oke, baik. Jangan lupa cemilannya sambil dinikmati ya. Dinikmati cemilannya ya. Sambil kalau bawa dua media, mulai dibuka-buka Facebooknya ya. Mulai dibuka-buka Facebooknya. Mulai dibuka-buka Facebooknya. Nanti siang saya janji saya akan tunjukkan Facebook saya yang lain. Yang sama-sama 5.000 juga, sama yang 3.000 ya. Ada yang 3.000 Mas. Gitu. Nah, kalau mau Pak kan produknya dibutuhkan nggak? Ya insya Allah buktinya kan cukup banyak yang order ya. Outbound, training gitu kan berarti dibutuhkan ya. Konsultan gitu. Nah, sekali tempo saya ngiklan produk-produk saya yang lain. Sekali tempo ya. Seperti itu. Kemudian menjualnya caranya yang elegan. Nah, ya. Jadi produk dibutuhkan yang market oriented, bukan yang owner oriented. Pak, kenapa produk saya nggak laku? Ya bisa jadi itu, bisa jadi produk Anda bukan market oriented, tapi owner oriented. Cara ngeceknya gimana? Cek kompetitor. Kompetitor laris apa enggak? Kompetitor laku apa enggak? Kalau kompetitor laris dan laku, sementara Anda nggak laku, ya tanda tanya itu ya, tanda tanya. Ada something gitu ya, something. Nah ini, cara menjualnya nggak boleh babi buta. Karena dasarnya orang tidak suka dijualin, tapi mereka suka membeli. Caranya gimana? Soft selling, copywriting, dengan cara storytelling atau convert selling. Nah, perbanyak manfaat, perbanyak benefit dan added value. Ya, contohnya Bapak Ibu ikut acara pagi ini karena merasa akan mendapat banyak benefit dan added value. Maka Bapak Ibu kemudian hadir di acara pagi ini. Ya. Nah, saya tadi lupa nyontohkan tentang grup ya. Saya lupa nyontohkan grup ya. Nah ini kita buka lagi. Grup. Jadi Bapak Ibu kalau nggak mau buat Facebook lebih dari satu, maka Bapak Ibu buat grup ya. Bentar ya. Buat grup. Marketing. Nah ini saya buat grup belajar marketing. Pak Riko kalau nanti nggak berhasil masuk di akun saya, bisa masuk di grup ini. Ini. Oke, siap. Nah, grup ini anggotanya unlimited lah bisa dibilang begitu. Ya. Oke. Pokoknya anggotanya bisa lebih dari 5.000. Nah, ini khusus belajar marketing.
ya kan? Belajar marketing. Siap belajar. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, ini. Kita ngupload tentang marketing, tentang kehidupan sebagainya, ya. Nah, ini di sini kita fokus tentang marketing. Nah, ini kita bisa ngundang teman-teman ke sini. Nah, ngundang teman-teman ke sini. Oh, ini lebih lost doll ini. Lebih bebas lagi. Kita ngundang teman-teman. Nah, ini cara buat kolam yang saya maksud. Kolamnya harus besar. Kalau kolamnya masih kecil, ya kita sulit untuk jualan. Nah, sama di grup ini juga sama. Banyak-banyak sharing, ya. Nah, ini. E-book saya, marketing strategi. Komentarnya 263. Ya. E-book. Seperti itu ya. Oke, gitu Bapak sekalian ya. Nah, ini cara buat kolam ya. Pak, saya nggak sempat Pak buat 3 Facebook, ya udah 1 aja, terus sama buat grup. Grupnya sesuaikan dengan namanya ya. Kalau Bu Geida ya bimbel gitu. Kalau Pak Riko aviation misalnya gitu. Ya, kalau Pak Agus apa herbal atau apa silakan. Ya, Bu Lia tadi tinta printer gitu atau alat kantor misalnya gitu. Nah, terserah apa namanya grupnya. Nanti orang akan cari itu. Di sini orang suka nyari misalnya, nyari apa ya? Multi level marketing ada, ya. Grup outbound misalnya kita cari outbound ya. Outbound. Nah, outbound. Ini outbound banyak semuanya. Ya kan? Outbound. Ya. Outbound Malang Raya misalnya. Nah, seperti itu. Ya. Oh, ini milik saya juga ini. Ini grup milik saya juga ya. Teman-teman yang buat ya. Nah, tinggal dicek apa aja ya. Pajero. Nah, Pajero Sport Club Indonesia. Nah, Pak Anton Subagi join di sini. Join. Banyak cerita tentang apa namanya tadi? Otomotif. Nah, banyak edukasi otomotif. Nanti orang-orang percaya Pak Subagi, Pak Anton ahli di sini. Ya, Anton di sini. Ahli di sini sehingga orang kemudian akan percaya gitu loh. Oh, ini Fortuner juga ada. Gabung ya. Nah, gabung begini. Ya, terus ngobrol sama mereka yang di dalam sini. Gitu ya. Nah, tinggal diisi nanti akan diterima. Nah, gitu ya. Nah, intinya begitu teman-teman ya. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ya. Oke, sekali lagi, teman-teman. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya penjelasannya ya? Iya. Sip. Boleh komen dong, boleh komen dulu. Bisa dipahami kah penjelasannya? Yes. Ini penting teman-teman. Ini basic sekali, tapi ini awal dari perjalanan jenengan untuk di Facebook. Sebenarnya satu Facebook aja 5.000 itu kalau segmennya tepat keren tuh. Segmennya tepat ya, bukan segmen yang salah. Maka ya mulai bersih-bersih kolam. Nah, gitu ya. Kalau selama ini pengennya ikan lele tapi di kolam ada mujair, ada nila, ya kan, ada ikan apa? Gabus, ya. Anda mau ikan apa yang ada di kolam? Nah, segera dibersihkan ya, dibersihkan kolamnya ya. Nanti di situ jangan-jangan ada anak-anak alay ya kan, anak-anak SMP ya. Nah, yang nggak nyambung kalau Anda segmennya adalah pebisnis. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sip. Mantap ya. Jam 10 sekarang. Oke. Baik, kita lanjut ya. Kalau ada yang mau cek Facebook-nya boleh ya. Cek Facebook-nya terus dikonsultasikan boleh ya. 5 langkah buat akun Facebook yang menjual. Wah, ini keren ya. 5 langkah membuat akun Facebook yang menjual.
Perhatikan. Nah, yang pertama namanya usahakan singkat dan mudah dibaca. Namanya jangan sulit-sulit. Ya. Namanya jangan sulit-sulit. Pak, kalau nama aku sulit, pakai nama ini aja. Pakai nama keren. Dulu boleh nama usaha dimasukkan di Facebook, sekarang enggak boleh. Saya nyoba kemarin ditolak. Kecuali ada nama kita terus ditambahi, masih bisa kadang. Ya, misalnya Askan Travel, mungkin masih bisa. Ya. Tapi kalau Tour and Travel ditolak. Ya. Saya punya teman namanya Heru Tomo Motivator, nah, masih lolos tuh dia namanya. Ya, karena ada nama orang di depannya. Ya, ada nama orang di depannya. Bukan murni nama bisnis. Kalau murni nama bisnis, sepertinya tertolak. Kemarin kita nyoba tertolak. Yang kedua, sebaiknya tidak ditambahkan dengan nama bisnis. Bisnisnya ditulis saja di bio atau di profile. Kenapa? Supaya nggak terkesan hard selling. Kecuali nama Anda memang sudah begitu ya. Mungkin karena orang tuanya Pak Agus suka catering, terus namanya dikasih nama Agus Catering, ya lain cerita, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi, tapi kalau enggak, disarankan tidak demikian. Walaupun secara SEO itu akan lebih mudah dicari orang. Ya, mudah cari orang. Di pencarian tadi itu. Di pencarian tadi itu. Nanti kita buka ya, nanti kita buka ya. Atau sekarang aja biar nggak lupa ya. Nah, contohnya begini, contohnya. Ya, ini yang grup ya. Contoh di sini misalnya. Yang tadi saya ceritakan, Heru Top Motivator misalnya. Motivator. Nah, gitu. Oh, ini teman saya nih, motivator Muslim. Ini grup ya. Nah, Heru Top Motivator ini nama orang nih. Ya kan, nama orang. Ini teman saya nih. Ini teman juga. Nah, ini grup. Mas Jen. Oh, sebentar. Ternyata namanya ya lama ini yang lama ini. Yang baru enggak bisa ini. Jadi namanya beliau ada di sini. Ya, nah ini. Dulu begini masih bisa. Sekarang kita coba kok nggak bisa ya. Ini bukan grup ini ya. Ini apa namanya? Ini teman saya ini ya. Oh lama ya, November. Belum nggak ngupload juga ini. Lama nggak aktif ya. Ya, oke seperti itu ya. Nah, ada lagi kita cari misalnya. Kita balik ya, kita balik ke ini. Ya. Misalnya kita cari apa misalnya? Bimbel, ada nggak bimbel di sini? Bimbel. Ini ada bimbel-bimbel ini. Jadi orang kalau mau cari bimbel biasanya gini. Ya kan? Bimbel. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini yang lama-lama ini, yang baru-baru nggak bisa. Ya. Kalau cek bimbel Malang ini dulu milik saya. Oh, 2015 uploadannya ya. Eman sebenarnya nggak dipakai ya. Nah ini. Tapi yang baru-baru nggak bisa teman-teman sekalian. Ya, nggak bisa. Nah, jadi biasanya kita misalnya mau mencari yang sesuai dengan kebutuhan kita, ya, kita klik di sini muncul nanti dia, ya seperti itu teman-teman. Nah, kembali ke slide tadi, ya kembali ke slide tadi. Nah, nama ditulis di bio. Nah, yang dimaksud bio itu yang ini Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti ini diedit-edit ya. Nah, tentang ini. Intro ini ditulis apa yang mau jenengan kenalkan. Nah, ya kan?
Editnya di sini. Edit perincian tinggal diklik, tinggal kita edit apa ini, mau kita edit. Ya, perbarui info Anda, tinggal diklik misalnya. Nah, kita tinggal perbarui info apa yang mau kita tambahkan, kita edit. Ya. Nah, ini kita tinggal edit-edit nih. Nah, edit dan sebagainya. Ya. Jadi mainnya di sini teman-teman. Di intro, di tentang ini juga. Nah, ini yang kira-kira nyambung dengan Bapak Ibu sekalian. Ini harus diisi. Nah, coba dicek. Ya kan? Yang nggak lengkap dilengkapi. Ya. Oke. Pak, nanti kalau lengkap disalahgunakan orang. Ya, beberapa data yang nggak perlu di-on-kan, di-off-kan aja. Ya, misalnya kalau nggak pengen ketahuan sudah menikah belum, ya nggak usah diisi tentang menikah. Ya kan? Gitu ya. Nah, ini nggak usah diisi daripada anak kita nanti dikerjain orang, ya kan? Kosongi. Yang gini-gini kan enggak kaitannya dengan bisnis kita kan? Ya. Itu, yang kaitannya dengan bisnis kita apa gitu. Nah, beberapa guru ngajari ini diisi yang kaitannya dengan bisnis. Nah, ini diisi. Nah, apa misalnya yang kaitannya dengan bisnis? Ya kan? Misalnya kita ketik misalnya misalnya loh Pak, mana tadi? Tambahkan kota, tanggal pindah, oke. Kotanya apa misalnya? Nah, Surabaya diganti misalnya. Surabaya, tinggal diklik. Nah, gitu. Ya. Jadi intinya ini yang diisi, ya. Diisi, dirinci, yang kaitannya itu mendukung Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, itu bio. Ini juga begitu. Yang ini tolong disesuaikan apa yang Bapak Ibu mau. Nah, ya kan? Coba dicek sambil dicek ininya, ya. Dicek apa namanya itu? Oh, ini masih tersisa 16 karakter, saya tambahin. Motivator misalnya gitu ya. Woi, masih sisa 5, nggak cukup ya. Motivator. Oke? Seperti itu, ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, disimpan. Nah, Bapak Ibu isinya ini kan tidak harus sama dengan saya. Isinya terserah Bapak Ibu apa. Isinya apa? Isinya apa? Ya, seperti itu. Oke. Nah, sambil dengarkan saya ngomong bisa tuh sambil utak-atik Facebooknya. Edit profile juga begitu. Edit profile, mau foto yang kayak apa? Ya kan? Mau foto yang kayak apa? Yang dimasukkan. Nah, ini tinggal diedit-edit ya. Nah, tinggal diedit. Ini juga bisa tambahi foto-foto Anda saat kegiatan dan sebagainya. Ya. Oke, seperti Bapak sekarang ya. Nah, itu yang saya maksudkan. Ya, itu yang saya maksudkan. Ya. Nah, lanjut ya, lanjut. Jadi Bapak sekalian, di bio ini yang kita harus maksimalkan ya, maksimalkan. Yang ketiga, nah isi profil dengan kata-kata SEO yang representatif. Yang tadi saya ceritakan itu. Jadi di sini saya isi dengan sesuatu yang mewakili saya, ya, mewakili saya. Nah, fotonya ini tolong teman-teman dikasih yang sesuai ya, kasih yang sesuai. Ya, fotonya jangan foto yang apa ya istilahnya ya, yang nggak sesuai, nggak mewakili dengan diri Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini ada di edit foto sampul ya. Oke, nah ini ya maksud pekerjaan ini harus disesuaikan. Saya coach, konsultan, trainer, ya, gitu. Wira swasta, nah gitu ya. Tambahin lagi bisa di sini. Ya, sebanyak mungkin juga nggak apa-apa. Pendidikan yang kira-kira nyambung, ya, dengan profesi kita. Nah ini, saya pernah NLP, IBH, ya, elektro, industri organisasi. Nah, mau tambahkan lagi apa?
Nah, silakan yang kira-kira itu mewakili diri Anda. Itu Bapak sekalian ya. Oh, ini foto sampulnya lagi teredit ya. Nanti kita perbaiki lagi ya. Gitu Bapak sekalian. Oke, kembali ke laptop. Ya. Nah, berikutnya, nah ini boleh dicatat ini atau diperhatikan ini. Ukuran untuk profil yang mewakili personal dan corporate branding. Perhatikan di situ ukuran-ukurannya ya. Bisa dicatat, bisa difoto. Nanti kalau nggak bisa desain ya nyari desainer. Anak-anak SMK itu saya banyak pakai ya. Anak-anak SMK, anak-anak D1, D2 gitu banyak saya pakai ya. Seperti itu. Jadi dan usahakan ini yang foto sampul ya. Kalau ini foto profil ya dan personal corporate branding ya. Ini kasih ke anak-anak desainer paham ini ya. Nah, foto sampul yang mewakili, jangan asal gitu. Fotonya nggak mewakili profesinya, jangan gitu. Ya harus disesuaikan karena ini kaitannya dengan branding. Ya, kalau bimbel kayak apa, kok Tina Pinter kayak apa ya, daripada acak-acakan, mending desainkan gitu ya, desainkan ke orang ya. Bentar ya. Nah, misalnya ini kita edit foto sampul, kita cari lah, pilih foto, nah gitu misalnya ini ya, nah, ya kan, Bismillah, nah, seperti itu. Nah usahakan ini tulisannya nggak tertutup ya. Nah ini ada tulisan, terus ada belajar agar semakin bersinar. Akan setiap budi. Kenapa kok ini gambarnya orang pakaian kaos outbound, ini indoor ya, karena branding saya indoor dan outdoor gitu. Nah seperti itu. Ya. Terus sekalian ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Nah, ada yang ngeditnya ketutupan. Nah, ini tulisannya ketutupan. Ya, digeser-geser lah ya. Nah, yang bisa desain tim editor saya ya, tim editing saya yang desain itu semua. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh. Sebelum saya lanjutkan ya. Oke, baik, Bapak sekalian. Nah, kita lanjutkan materi lanjutannya ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan materi lanjutannya. Itu teknis lah ya, teknis. Yang penting apa Pak? Yang penting ya bionya itu tampilannya di layar profile ya kan, penjelasan Anda tentang diri Anda siapa itu penting. Ya, penting. Tentunya selain status-status yang tadi saya ceritakan ya. Ini basic Bapak Ibu sekalian, jangan diremehkan, jangan diabaikan. Maka kegiatan-kegiatan yang nggak penting tolong jangan diupload di Facebook. Iya, gitu ya. Jangan diupload di Facebook. Ya, kegiatan yang nggak nyambung dengan branding Anda jangan diupload di Facebook. Gitu ya. Oke. Yang penting-penting aja, yang nyambung-nyambung aja. Ya. Curhat-curhat nggak penting ya jangan di Facebook. Kenapa? Coach Afkan mau nanya. Silakan. Coach Afkan kalau misalnya ternyata sudah namanya kan tadi personal ya brand Facebooknya gitu kan. Terus kalau kita mau jadiin kayak tadi yang bisnis kita gitu kan kita mau merubah nih. Nah ya. Itu langkah-langkahnya gimana ya? Apa yang sebelumnya dihapus atau gimana nih ininya ya. Apa strateginya? Kalau saran saya kalau mau ngapus lebih bagus.
Tapi kalau enggak, konten-konten berikutnya aja yang dimainkan. Ya, bio-nya diedit, disesuaikan dengan tujuan branding kita yang terbaru. Kemudian konten-konten berikutnya diedit, foto profilnya diedit gitu. Kalau enggak apa istilahnya enggak ada waktu untuk menghapus. Ya kan? Tapi kalau ada waktu hapus dihapus saja, enggak apa-apa. Tapi nanti salah satu resikonya ya beberapa rating kita kaitannya dengan yang pernah kita upload turun gitu. Beberapa rating kita yang kaitan dengan kita upload turun. Ya, karena uploadan itu hilang gitu. Ya. Nah, kalau saran saya kalau mau praktis langsung aja uploadan berikutnya dimaksimalkan. Gitu sih kalau saran saya. Tapi kalau misalnya ada waktu dihapus saja bertahap sambil menghapus pertemanan yang tidak penting. Contoh sekali, mohon maaf kalau bisnis jenengan itu jilbab begitu ya. Ya mau nggak mau, mohon maaf teman-teman laki-lakinya harus dihapus. Ya karena nggak segmen gitu. Ya gitu. Jadi gitu Pak Eko ya. Kalau kita bikin baru lagi dengan nama sama gimana? Nah, bikin baru lagi dengan nama sama, ya boleh. Terus nanti di bawahnya ini dikasih Pak Eko, sebentar ya. Di bawahnya ini dikasih nih sebentar ya. Dikasih ini penjelasan dikit. Nah ini dikasih. Nah yang ini dikasih kurung nih Pak Eko. Jadi misalnya gini, Eko Cahyadi. Di sini dikasih kurung kayak teman saya tadi itu. Teman saya tadi yang motivator Muslim tadi. Nah ini. Nah ini namanya dia. Semoga masih bisa ya. Saya kemarin nyoba enggak bisa. Nama bisnis terus nama orang. Ya berarti nama orang Pak Eko Cahyadi gitu ya. Kasih nambahan new atau Eko Cahyadi 1 atau Eko Cahyadi 2 atau Eko Cahyadi saja ya. Tapi isinya baru sudah. Isinya baru, fotonya baru, profilnya baru. Gitu sudah enggak apa-apa. Nanti kalau ada teman yang mau kontak kita yang kaitannya bisnis ya di situ saja gitu, di yang baru. Tapi yang di lama juga jangan dipakai yang enggak juga, misalnya terus bahas sesuatu yang enggak menguatkan branding kita ya jangan. Nanti jadi apa ya? Jadi orang kan enggak tahu gitu loh, itu akun pribadi atau akun bisnis gitu. Ya, orang enggak tahu gitu. Nah, gitu. Tapi nanti yang sering dioptimasi yang baru, yang lama enggak usah dioptimasi. Gitu Pak Eko. Gitu Pak Eko. Bisa dipahami? Terima kasih Coach Askar. Yes. Bisa. Memang harus sabar ya teman-teman ya, sabar ya. Jadi saya sendiri makanya kenapa pakai tim ya kadang karena saya sendiri nggak sempat ya waktunya. Kalau dengan kerjakan sendiri harus sabar. Ya ini kita bangun kolam, tapi nanti kalau kolamnya jadi, insya Allah. Ya, alhamdulillah banyak sekali orderan kami dari Facebook. Misalnya nih habis ngupload kayak gini nih teman-teman, habis ngupload kayak gini ya. Ini saya share ke WA ya, ini contoh saya share ke WA ya. Nah, ini kan mengenalkan Facebook kita ke WA. Misal nih kita cari yang ini nih, kita cari yang ini ya. Ini tinggal kita klik Bapak sekalian. Nah, ini kita bentar. Maaf, salah klik. Nah, jadi ini kita yang sini ya. Maaf. Nah, ini bagikan nih. Klik bagikan. Nah, ya. Ini kita bagikan misalnya kita copy. Nah, mau dibagikan ke siapa nih? Nah, kirim ke Messenger. Ya, bagikan sekarang ke publik. Nah, begitu ya. Kita cari ini kita masuk ke mana? Ya, kita masuk ke Facebook misalnya. Nah, kita tinggal copy nanti dia ke Facebook. Misalnya gitu ya. Nah, maaf, gitu. Kita tinggal bagi ini ke Facebook atau ke mana yang kita mau kirim gitu. Kirim ke Messenger gitu. Bagikan ke grup, bagikan ke halaman dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, itu bisa kita kirim-kirim. Jadi untuk naikkan SEO-nya kita gitu. Menaikkan apa namanya? Ya, kunjungan orang ke
Facebook kita. Nah, bisa begitu, teman-teman. Ya. Gitu Pak Eko ya. Jadi sering-sering dimainkan Facebooknya ya, dibagi konten yang keren dibagi gitu ya. Nah, nanti saya kirim contoh link yang saya bagi ke grup ya, grup anggota forum ini ya. Oke, makasih. Ada lagi silakan. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, oke kita lanjutkan. Jadi kita masuk ke personal trust, ya, dasar-dasar selling, ya, dasar selling. Tadi itu basicnya ya, basic otak-atik Facebook gitu ya, basic memainkan Facebook, basic mengelola Facebook gitu. Itu dulu yang teman-teman harus kuasai ya, sebelum nanti kita lanjutkan manajemen Facebook yang lain. Itu enggak teman-teman kuasai, walaupun nanti itu misalnya di ads-kan gitu ya, itu orang jadi ilfil gitu. Karena apa ya? Karena antara konten gitu dengan yang teman-teman promosikan kok enggak nyambung gitu ya, enggak menarik. Karena orang akan scroll status Anda, scroll apa istilahnya? Berita-berita tentang Anda di Facebook Anda gitu. Nah, ini penting gitu, penting banget. Pelan tapi pasti lebih baik daripada cepat tapi nggak jelas. Contoh misalnya, Anda niat jualan misalnya busana laki-laki, sebut kata begitu ya. Pertemanan Anda, saran saya sudah laki-laki semua, cewek-cewek di unfriend aja gitu. Pak itu kan nanti kan belikan temannya, iya sih, tapi ya terlalu jauh lah itu nanti. Terlalu panjang prosesnya ya. Nah, teman laki-laki semua. Gitu. Nah, uploadan Anda seputar baju laki-laki, cara memakai baju yang baik dan benar, yang gemuk itu seretnya ke samping atau ke atas gitu. Edukasi begitu. Yang apa istilahnya? Yang kurus pakai yang seret ke atas atau ke samping, nah gitu-gitu. Itu edukasi begitu isinya. Sehingga orang kemudian percaya Anda penjual baju laki-laki yang keren gitu. Sepatu laki-laki ya gitu sebenarnya ya. Semakin fokus makin keren teman-teman. Nah, kalau bisa mencuri nama di Facebook dalam tanda kutip ya, bisa memasukkan tadi itu nama bisnis Facebook keren gitu. Saya coba kemarin pas jualan alat terapi kesehatan itu enggak bisa. Dengan beberapa opsi nama enggak bisa ya. Maka mainnya mau nggak mau adalah di profilnya, di bio-nya ya. Dan aneka pendukung tadi ya. Oke, yang pertama kita bahas sekarang dasar-dasar selling ya. Dasar-dasar selling. Oke, yang pertama adalah personal trust. Tunjukkan Anda punya kapasitas di Facebook itu. Ya, contoh di sini siapa tadi Pak Eko? Apa tadi bisnisnya nih Pak Eko? Mohon maaf Pak Eko. Apa tadi bisnisnya Pak Eko ya? Sudah sempat nulis belum Pak Eko ya? Kalau Bulia misalnya, tunjukkan kemampuan Anda. Travel, Pak. Dalam travel. Ya, travel, makanan oleh-oleh khas Nusantara sama apa namanya sama kayak Just Tip, Pak. Oke. Anggap kata travel gitu. Ya kan? Travel. Ya sudah, tunjukkan kapasitas Pak Eko di travel. Handling konsumen, handling tamu, ya kan? Pelayanan, foto-foto, video seputar dunia traveling gitu. Nah, itu yang diupload itu namanya kapasitas gitu. Kapasitas. Bisnis travel nggak pernah sama sekali ngupload foto dan video tentang traveling gitu. Orang bertanya gitu. Ini travel betulan atau abal-abal gitu. Yang kedua jujur gitu. Pak, bagaimana menunjukkan kejujuran gitu. Ya. Ya memang ini nggak bisa diukur sekilas, tapi paling tidak dengan cara Anda berkomunikasi orang akan tahu gitu. Ya.
Anda orangnya jujur apa Anda. Yang ketiga, karakter positif. Maka tolong jangan ngomong negatif di Facebook. Contoh kemarin ada perseteruan antara 01 sama 02 gitu. Ya Anda jangan ikut-ikutan panas-panasan di Facebook. Gitu kan? Karena Facebook bukan untuk itu gitu. Nah, ini kalau kita kaitannya bicara bisnis ya, Facebook untuk bisnis ya teman-teman. Kecuali Anda punya Facebook bukan untuk bisnis, sekedar untuk hiburan, ya silakan. Tapi Facebook jangan. Karena orang akan lihat itu gitu. Nah, lihat itu. Anda ini termasuk orang emosional, orang yang stabil emosi, orang yang bisa dipercaya, profesional apa enggak dari situ. Ya, jangan terpancing ya. Jangan terpancing. Kemudian, nah ini nih. Setelah orangnya, produknya. Caranya gimana? Upload testimoni customer gitu. Ya, sebentar ya. Jadi kualitas produk itu penting. Ya, termasuk servis. Nah, gitu ya. Testimoni dimasukkan di Facebook, ya. Nah, kemudian yang ketiga Anda pahami rule of selling gitu. Ingat, orang nggak suka dijuali, tapi orang suka membeli. Terus caranya gimana, Pak? Ya sudah, kasih aja. Kayak Bu Gaida itu kasih aja trik-trik ngerjakan soal di Facebook Ibu gitu. Trik ngerjakan soal matematika, trik ngerjakan soal apa. Walaupun ada triknya, orang tetap masih butuh nyenengan gitu. Ya, karena butuh penjelasan lebih lanjut. Ya, foto-foto passing itu namanya, memberi itu passing gitu. Ya, makanya saya ngasih tips, ngasih trik, ngasih quote-quote itu passing gitu. Ya, ngasih artikel-artikel itu passing gitu. Nanti begitu ada orang tertarik baru kita leading gitu ya. Baru kita leading. Ya, baru kita leading. Nah, oke, yang pertama masih diingat ya, namanya personal. Personal ini kaitannya dengan perform yang Anda tampilkan di Facebook Anda gitu. Kalau Facebook Anda isinya hujatan, umpatan, curhatan gitu ya, foto-foto yang enggak pas gitu, video yang enggak pas ya, orang kehilangan trust dengan Anda gitu. Ya kan? Ini penting, mahal gitu. Penting dan mahal ya. Ya kan? Yang kedua, produk. Nah, gitu. Anda termasuk yang expert enggak di situ gitu. Expert enggak di produk itu, di bisnis itu. Kalau expert ya Anda akan dibeli gitu. Kalau Anda nggak expert ya Anda nggak akan dibeli oleh customer gitu ya. Nah, seperti itu Sobat sekalian. Dan yang terakhir, jangan ambisi untuk jualan. Ya, jangan ambisi untuk jualan. Ya, jangan ambisi untuk jualan. Kenapa? Ya, karena orang nggak suka dijuali. Jualan seminggu sekali cukup gitu. Ya, seminggu sekali cukup. Ya, jangan tiap hari jualan gitu. Jangan. Ya. Jadi edukasi yang banyak. Ya, edukasi yang banyak. Sekali tempo jualan oke lah gitu ya. Tapi jangan tiap apa? Tiap hari. Nah, ini sambil nanti teman-teman bisa cek di grup ya teman-teman ya. Sambil teman di grup, contoh saya nge-share tentang apa tadi? Sebentar. Nah, tentang konten ya. Konten di Facebook ya, konten Facebook di grup ya. Oke, sebentar ya. Nah, gini-gini aja teman-teman sering-sering lakukan ya. Bentar. Oke. Bentar. Jadi saya istilahnya akan ngasih contoh bagaimana kita
menyebar link ya, nanti bisa disebar ke itu ya Bapak sekalian ya. Di link-link yang Bapak Ibu punya ya. Di link-link yang Bapak Ibu miliki. Bentar ya. Nah, saya kirim ke Mbak Dini, saya kirim ke Mbak Vivi, nanti Mbak Dini sama Mbak Vivi akan memasukkannya ke Facebook. Oke, Januari. Nah, ini sudah sip. Coba cek di grup Bapak sekalian. Nah, ini saya nggak sempat ngasih copywriting, tapi sekedar begini. Nah, ini salah satu cara kita untuk naikkan rating Facebook kita. Sering-sering kita sebar konten. Nah, konten itu kalau kita sebar, terus isinya promosi kan orang jenuh gitu loh. Orang jenuh, orang bosan. Ya, orang nggak akan respect dengan kita. Tapi isinya kalau edukasi, orang suka gitu. Dia bisa jadi akan nge-share Facebook kita kemana-mana gitu. Nah, ini cara naikkan Facebook. Sudah dibaca ya teman-teman ya? Yang sudah baca boleh komen dong. Saya kirim ke grup. Tapi itu yang tanpa copywriting ya. Biasanya saya kasih copywriting gitu. Ini contoh aja ya. Saya kasih contoh moga-moga manfaat. Itu bagian dari passing teman-teman. Ya, sudah baca? Coba di komen yang sudah baca. Ya. Oke. Yang sudah baca boleh di komen. Itu yang suka 71 orang gitu kan. Yang share berapa itu yang share ya? Nah, sudah ada yang nge-share ya. Nah, ini satu cara naikkan Facebook. Nah, paham ya maksudnya ya? Paham ya? Nah, gitu. Jadi yang gitu-gitu rutin teman-teman. Rutin gitu ya. Rutin gitu. Sehari sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Rutin teman-teman ya. Jadi jangan pelit berbagi begitu. Itu Anda sadar nggak sadar, Anda lagi bangun branding. Bagaimana kalau yang sesuaikan ya tinta printer misalnya cara menggunakan printer yang baik dan benar ya disesuaikan lah masing-masing. Cara handle tamu dari luar negeri kalau misalnya travel gitu ya. Cara membuat kopi yang baik dan benar. Macam-macam lah gitu, sesuaikan dengan masing-masing ya. Masing-masing ya, seperti itu Bapak sekalian. Ya. Nah, itu akan membuat kesan positif. 4 kali dibagikan, bayangkan coba. 4 kali lumayan gitu. Dibagikan itu akan menjadikan kita semakin dikenal banyak orang gitu, teman-teman. Nah, siap-siap kalau sudah dibagikan begitu, orang akan scroll ke atas, ke bawah, status-status sebelumnya dan sesudahnya. Nah, kalau nggak bagus, status kita kan orang jadi ilfil gitu. Nah, ini. Oke. Bisa dipahami ya Bapak sekalian ya? Bisa dipahami ya? Oke, komen dong. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Ya. Penting nggak sih materi seperti ini? Coba komen teman-teman. Saya jangan-jangan terlalu pede nih dengan materi ini. Menurut teman-teman penting nggak sih materi dasar kayak gini nih? Coba komen dong biar saya tahu. Penting nggak teman-teman? Yes. Ya. Ya, saya sangat jarang pakai ads itu. Sangat jarang pakai ads. Ya mainnya begini-begini tuh. Sip. Alhamdulillah kalau penting ya. Jadi saya semangat kan nyampaikan gitu. Karena ini basic teman-teman, basic banget ya, basic banget gitu ya. Jadi nanti ads itu nantilah gitu. Apalagi dengar-dengar teman-teman yang sering boncos itu kan, jadi saya mau ngajari ads juga takut boncos gitu. Ya banyaklah pelajaran ads yang teman-teman bisa. Tapi ads pun kalau teman-teman kontennya jelek ya, itu orang juga ilfil gitu. Orang juga akan nggak percaya gitu loh. Karena orang pasti scroll kan, scroll gitu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjut. Ads itu iklan, Pak Riko. Facebook Ads itu iklan, berbayar. Nah, berbayar Pak Riko. Jadi ada itu bayar kayak kita IG Ads gitu, Google Ads, Google AdWords itu bayar Pak Riko. Ada jasa yang bisa mengerjakannya. Yes. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter memainkannya, malah rugi karena antara uang yang kita keluarkan sama yang masuk nggak imbang. Istilah kerennya boncos. Boncos itu ya rugi tadi gitu. Ya. Oke, thank you. Yes. YouTube pun kita kadang iklan gitu ya, YouTube.
Yang paling mahal sekarang itu Google AdWords, itu mahal. Yang lain-lain masih murah, IG Ads masih murah. Nah, gitu. Tapi sekali lagi pesan saya, iklan itu ketika jenengan dasar-dasarnya ini nggak diperbaiki, orang begitu masuk ke Facebook jenengan, orang jadi ilfil gitu. Ilfil gitu. Jadi terkesan kalau Anda hanya main iklan tapi nggak perhatikan konten gitu. Nah, ini yang tolong dijaga ya. Maka semarah apapun saya pada keadaan di negeri ini, pada teman, pada keluarga, yang nggak akan saya upload di Facebook gitu, karena Facebook saya untuk bisnis gitu, ya kan? Nah kadang kan tak lihat orang-orang asal ngupload aja gitu, ya ngapain gitu curhat kok di Facebook ya, curhat di kantor polisi, ya kan? Ada yang ngetikin ya, di Facebook ya malah merusak nama baik, ya baik, gitu ya. Nah kita lanjutkan, sekalian, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Oke, sebentar. Kita lanjutkan. Alhamdulillah. Ya. Lanjutkan. Oke, bismillah. Nah, kita masuk sekarang ke cara untuk membuat target jualan dan meraihnya. Nah, ini yang penting nih. Ini sudah mulai masuk agak teknis sedikit ya. Oke. Cara membuat target jualan dan meraihnya. Oh ya, silakan. Buat kopi Pak biar nggak ngantuk. Saya sudah siap kopinya dari pagi tadi. Oke, kita nyantai teman-teman, serius santai. Nah, sambil praktek, sambil dengarkan saya sambil praktek tuh di Facebooknya. Jadi nanti kalau ada yang sulit, iya, ada yang nggak bisa kan langsung kita apa namanya ini? Kita apakah namanya itu? Kita diskusikan gitu teman-teman ya, diskusikan ya. Oke, cara buat target jualan dan meraihnya. Ini contoh ya. Contoh, target omset 44 juta, profit 10 juta. Ya. Nah, usahakan produknya itu yang mirip-mirip ya teman-teman ya. Baju anak, buku parenting, herbal anak. Segmennya siapa? Ayo, boleh dijawab. Segmennya siapa ini? Ayo, coba dijawab. Siapa segmen dari produk ini? Boleh dijawab. Ibu rumah tangga, Coach. Yes, Ibu-ibu. betul. Ibu-ibu. Jangan salah memahami segmen ya. Segmennya anak-anak, bukan. Anak-anak nggak bisa beli. Ibu-ibu. Isinya apa kalau jualannya ini? Coba misalnya. Edukasinya apa? Boleh dijawab. Yuk silakan. Edukasinya apa kalau jualan ini? Seputar apa edukasinya? Silakan. Parenting, Coach. Dalam? Terkait parenting. Ya, terkait parenting. Cara mendidik anak, cara merawat kesehatan anak, cara merawat ketika anak panas. Gitu. Nggak nyambung kan seakan-akan, tapi Anda lagi bangun trust di situ. Ya kan? Cara memilihkan baju yang pas buat anak untuk tidur, untuk main, musim hujan, gitu. Iya kan? Nggak paham kontennya, Coach. Cari di Google banyak, saudara sekalian. Ya, cari di YouTube, diketik ulang. Banyak itu, ya. Banyak, ya. Nggak usah khawatir kalau urusan konten, ya. Nggak usah khawatir. Oke, ya. Baik. Nah, seperti itu Bapak-Ibu sekalian, ya. Ya. Kemudian, oh ini masih Juni ya. Oh, Juni ini saat-saat pandemi ya. Kemudian caranya gini. Nah, jenengan produknya apa aja, itu ditulis di sini nih. Ini contoh ya. Contoh. Produknya apa aja. Kalau Bu Gaida ya itu tadi, bimbel SD, pelajaran apa, SMP, SMA gitu. Nah, target omsetnya berapa? Itu Pak Agus misalnya herbal. Ya.
Pak Bibit, apa tadi Pak Bibit ya kok saya lupa ya bisnisnya ya. Hehehe, mohon izin ya. Loading ya. Ya, online shop apa? Online shop produknya apa? Ditulis. Otak kita nggak akan bergerak kalau nggak ditulis. Di kantor saya itu kita buat namanya Scrum ya. Kita tulis targetnya YouTube berapa rupiah, targetnya kantor, bisnis kantor berapa juta, targetnya rafting berapa juta. Kita tulis semua tuh, kita tulis, gitu. Plakat, piala, medali, ditulis tuh. Berapa targetnya masing-masing itu, berapa plakat, berapa piala, berapa medali, gitu. Ditulis, ya, bisa omset, bisa profit, ya. Nah, target kan ya seperti itu ya. Supaya otak kita bergerak, kalau nggak ditulis begitu nggak bergerak. Nah, ini mulai teknis nih. Yang kedua, nah ini mulai kerja ini. Ini yang mulai rada pusing-pusing dikit kalau nggak istiqomah. Men-SEO-kan profil yang tadi. Yang tadi sudah saya ajarkan, profilnya di-SEO-kan, di utak-atik di-SEO-kan. Kalau plakat ya disambung-sambungkan Pak Bibit. Apa yang kira-kira menjadikan plakat itu menjadi muncul di situ. Ya. Nanti di grup teman-teman, pas break siang, mohon hasil otak-atiknya dikirim ya ke grup ya. Jadi pembelajaran kita ini seumur hidup tergantung siapa yang mati duluan ya. Grup kita itu unlimited ya. Ya, unlimited sampai kapanpun Anda boleh konsultasi di situ bahkan japri ya. Nah, jadi profilnya harus mewakili itu gitu. Misalnya ngapunten Pak Bibit, bisnisnya plakat, tapi profilnya foto keluarga, ya mohon izin, mohon maaf, kurang mewakili gitu. Ya profilnya bisa contoh perusahaan besar yang pesen plakat gitu. Gitu kan foto bisa digonta-ganti gitu. Jangan terus pas profil foto keluarga pas jalan-jalan ke pantai. Ya bukannya nggak boleh sih, tapi ini kan bicara bisnis kita gitu loh. Itu bagian dari branding gitu. Ya. Itu ya Pak Bibit ya, bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Berapa kali upload per hari? Tolong ditarget. Ya. Jam berapa saja? Nah, gitu. Ya, kalau menurut survei sih pagi, siang, sore. Paling gampang begitulah ya. Jamnya fleksibel ya. Pagi, pokoknya pagi gitu ya. Siang, malam habis maghrib gitu ya. Siang pas jam makan siang. Nah, gitu ya. Teman-teman harus perhatikan itu, ya, harus perhatikan itu. Kesannya sederhana tapi itu penting gitu. Pak, aku sak sempatnya gimana Pak ya? Ya kalau terpaksa oke lah, namanya juga terpaksa ya. Tapi kalau nggak terpaksa jangan, ya. Jangan harus punya alarm, gitu. Alarm, nah, harus punya alarm. Yang kemudian bisa mengingatkan, gitu ya. Bisa mengingatkan jenengan saatnya upload kapan, gitu ya. Saatnya apa istilahnya komen kapan. Nah ini berapa kali like, comment, and share per hari. Berapa kali targetnya like, komennya orang, komen statusnya orang. Berapa kali sehari? Ya kan? Berapa kali Anda share? Tentunya yang bagus-bagus saja yang di-share ya. Gitu ya, jangan asal share. Nah, kalau ada beberapa jenis bagaimana branding yang pas kata Pak Eko. Kalau masih nyambung-nyambung Pak Eko, itu nggak apa-apa satu Facebook ya. Tapi kalau beda banget, saran saya buat 2 Facebook Pak Eko. Atau buat fanpage. Nah, gitu Pak Eko. Fanpage. Ya, jadi di Facebook itu ada fanpage ya yang bisa kita isi ya dengan produk yang berbeda-beda. Ya, di Facebook ada fanpage yang bisa kita isi dengan produk yang berbeda-beda. Itu Pak Eko. Ya, atau yaitu tadi jenengan buat Facebook lain ya, yang isinya lain gitu ya. Oke. Sebentar ya. Baik, Bapak sekalian ya. Seperti itu.
Nah, fanpage kita akan bahas di materi berikutnya ya, istilahnya di event yang lain ya, atau di grup nanti kita bisa bahas ya. Kemudian berapa teman yang di unfriend? Nah ini Pak Eko. Teman-teman yang kira-kira sudah lama nggak aktif di unfriend aja. Yang uploadannya sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu di unfriend aja. Cari lagi teman-teman yang aktif masih di Facebook. Nah, berapa teman yang di-invite? Nah, itu. Saya kadang kerjaan saya, kalau sudah 5.000, saya cari lagi yang kira-kira lama nggak upload, nggak aktif, tak unfriend. Walaupun teman lama, nggak apa-apa. Kan berarti kan kita bisa berteman di yang lain gitu, nggak di Facebook. Ya kan? Berapa grup yang kita bisa berinteraksi di sana? Nah, gitu Pak Eko. Kalau misalnya travel, berarti grup apa yang diikuti? Gitu kan? Ya, grup yang kayaknya tour and travel gitu. Nah, kemudian story ini keren teman-teman. Saya banyak closing lewat story. Nah, story kan unlimited. Story itu ibarat kita masang baliho teman-teman. Wah, lebih bebas lagi story. Jangan lupakan story. Bukan hanya di WA tapi story di Facebook. Nah, itu saya banyak alhamdulillah closing teman-teman dari story itu. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat Facebook saya, ini saya barusan story tentang training di Agro Kusuma Batu. Ini saya story. Ya kan? Story. Story ini keren teman-teman, ya. Story. Ya. Nah, boleh dicek tuh di story saya. Nah, story ini paling gampang. Anda jangan sia-siakan ini story ini. Saya training para marketing di Agro Kusuma Batu. Gitu kan ya? Oke? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita bisa suka-suka buat story ya. Yang penting teman-teman ya. Gitu terus teman-teman ya. Oke. Bagus ya. Sekarang silakan ditulis ya. Ditulis di kertas. Nah, biar nggak menguap. Ditulis di kertas, targetnya coba dibuat sederhana. Nanti kita Bapak Ibu foto, ya. Terus dikirim di grup ya. Saya komentari nanti ya. Ya, ilmu itu akan menguap kalau nggak dipraktekkan. Nah, contoh buat target kayak gini, silakan ditulis di kertas. Ya, nanti dikumpulkan ya. Ya, saya kalau nyampaikan materi nggak suka terburu-buru, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dapat gitu ya. Perkara kurang, saya janji ya. Kalau hari ini kurang, saya janji saya akan rekam, ya. Saya akan upload di YouTube non publik, kemudian saya kirim ke grup. Nah, Bapak Ibu nikmati, kita diskusi di grup atau japri ya. Mbak dibuat. Nah, Pak, bisnis saya banyak, coba pilih satu aja dulu. Iya, pilih satu aja dulu. Nah, ya, nah, silakan. Nah, nanti difoto terus dikirim ke grup. Silakan. Ya, simulasi targetnya begini. Ya, silakan dipilih. Terus ya, saya kasih waktu. Nah, ini contoh produknya yang dirinci. Pak, saya sulit bicara profit. Oke, bicara omset aja nggak apa-apa, boleh ya kan? Nah, ini ya kan? Ini contoh. Silakan. Kalau Anda paham omset, paham profitnya ya langsung bagus ya. Oke. Semua harap mengerjakan ya, kecuali yang lagi barangkali sibuk di jalan gitu ya, atau terpaksa hanya bisa mendengarkan, tapi mohon dikerjakan. Biar saya juga paham. Karena ini sudah masuk ke eksekusi nih. Kalau ini lemah, maka yang tadi itu nggak berguna gitu. Betul nggak sih? Betul nggak sih? Tadi yang sudah Anda setting sedemikian keren itu nggak berguna. Kenapa? Ya karena ibarat Anda cuma buat toko yang keren gitu, nggak dijalankan operasionalnya gitu. Nah, oke, nah ini contoh rinciannya kalau banyak produknya, kalau satu
Pak mainan. Nah, mainan apa 10 yang terlaris, misalnya itu, 5 yang terlaris misalnya gitu ya. Nah, yang lain tambahan gitu. Kalau bimbel misalnya, SMA berapa gitu ya. Ya. Nah, kalau tour travel, nah, sebut aja misalnya tour Jawa Timur berapa, Jawa Tengah, misalnya gitu ya. Oh, tadi Pak Riko, Labuan Bajo misalnya, targetnya berapa per kota misalnya gitu. Ya kan? Seperti itu contoh. Yang lain-lain online shop misalnya, Pak Agus misalnya kopi berapa, madu berapa. Nah, ya kan? Nah, gitu ya. Oke, terus ini. Nah, ini yang penting nih. Silakan ditulis terus dikasih angka. Ya. SEO. SEO itu nanti wajib semua peserta ngasih link Facebooknya ke grup ya, wajib ya. Nanti saya buka satu-satu bertahap ya. Nah, satu saya komen gitu ya. Profilnya wajib dikirim ke grup ya. Ya. Kemudian berapa kali ditulis nih targetnya, upload per hari ya. Gitu ya. Berapa kali like, comment, share, berapa kali ditarget ya. Berapa teman target. Nggak usah muluk-muluk, 10 aja sudah keren tuh per hari. Unfriend, nambah 10 yang lagi on. Itu nggak usah muluk-muluk, daripada 100 tapi nggak dijalankan. Ya, mending 5 tapi istiqomah gitu ya. Berapa grup yang interaksi? 1 aja keren tuh daripada janji 10 tapi nggak jalan-jalan gitu ya. Ya, tapi ya saya jamin selama kalau Anda mau besar hasilnya ya semakin banyak kuantitasnya semakin bagus gitu. Nah, story per hari, kalau story ini ya lost doll ya teman-teman ya. Lost doll story ini ya. Ya sekali story kita bisa 10 kali gitu kan ya. Bisa banyak. Nah, ini saya story lagi nih status. Ya kan? Status bentar. Story lagi nih. Nah, story ini asik-asik aja gitu ya. Story. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, silakan ditulis. Saya kasih waktu ya, lebih kurang berapa menit ya? Oke lah. 11.01 saya kasih waktu 11.10 ya, 10 menit silakan ditulis dan mohon kerjasamanya untuk betul-betul dikerjakan, terus difoto, terus dikirim ke grup ya. Coach, kalau upload itu kalau sama invite sama admin tadi kan 10. Kalau ngupload itu kira-kira berapa coach? Ngupload di status ya? Per harinya. Per hari 3 ya. Pagi, siang, malam gitu minimal. Minimal itu. Siap-siap. Bisa sering bagus gitu. Tapi 3 itu aja keren gitu. Ya, keren ya, keren. Nah, ini kita belum bicara buat grup ya. Belum bicara buat fanpage. Belum bicara buat Facebook Marketplace. Kita belum ya, ini kita belum ya. Kita belum. Paling nanti kalau kita sentuh buat grup aja ya. Nanti ini kita bahas di sesi yang berikutnya aja ya. Nah, yang penting ini dulu, ini dulu. Nah, ini kita mainkan. Silakan, tulis dulu. Ya. Silakan. Yuk, kita tunggu teman-teman. Selamat mengerjakan. Bentar ya, saya carikan. Oke. Sambil dengarkan lagu-lagu yang santai. Kalau ada slide yang pengen ditayangkan, bilang aja slide yang mana yang perlu ditayangkan ya. Yang belum paham tugasnya boleh nanya ya. Bapak sekalian, kalau nggak dikerjakan nanti Bapak Ibu nggak paham ya. Tolong dikerjakan ya. Bukan untuk saya tapi untuk Bapak Ibu sekalian biar saya tahu Bapak Ibu paham atau belum paham ya. Kalau Bapak Ibu nggak ngerjakan saya nggak paham. Sejauh mana materi saya bisa Bapak Ibu pahami ya. Oke, thank you very much.
Buat yang berpartisipasi, buat yang belum sempat berpartisipasi, ya saya doakan biar segera ada waktu yang longgar untuk berpartisipasi ya. Nah, tugasnya Bu Santi, oke Bu Santi. Baik Bu Santi. Tugasnya kalau nanti sudah jam istirahat, tolong kirim Facebook jenengan linknya ke grup ya. Nanti kita lihat seperti apa Facebook jenengan, apakah sudah sesuai dengan standar SEO atau belum ya. Kemudian yang kedua tugasnya ini Bu Santi buat target bentar ya. Nah ini target mau omset berapa sebulan ya, dari produk apa ya, bisa omset saja, bisa profit saja, bisa dua-duanya. Ini kasih bulan Januari atau Februari 2021. Nah, ini contoh rinciannya dari produk apa menghasilkan berapa. Kalau saya di kantor itu saya rinci semua produk yang mungkin menghasilkan omset. Saya kasih angkanya berapa. Gitu ya. Nah, tim kita target untuk mengerjakan itu. Kemudian ini contoh aktivitasnya. Ini aktivitasnya. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini diisi angka-angka. Ya, diisi, terus difoto, jebret, dikirim ke grup ya. Sangat diharapkan semuanya ngisi biar kita bisa membantu mengevaluasi ya. Jam berapa dikumpulkan? Ini saya kasih waktu 10 menit. Saya kasih waktu 10 menit, Bu. Untuk yang tugas ini ya, tugas ini.